tanggal 7 dapat lagi. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan kepada speaker utama kita, Ibu Ida Ratri Kartikasari, Diamond Master. Silahkan menyampaikan materinya, 8 kebiasaan harian yang harus dilakukan di Atomi untuk bisa sukses di Atomi. Silakan kepada Ibu Ida. Iya, terima kasih Rini. Semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi, pagi, pagi. Yes, ya. Harus selalu semangat ya, sekalipun mungkin di wilayah-wilayah tertentu ini bukan pagi lagi, tetapi dini hari atau yang lainnya, karena Atomi ini luar biasa sekali. Kita benar-benar bersyukur ya, kita satu ID kita yang kita dapatkan gratis, tetapi kita bisa memiliki bisnis yang global, mendunia ya, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, kebiasaan kita ya, kebiasaan kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita hari ini dan bagaimana juga kita nanti ke depan ya. Jadi teman-teman, sangat penting sekali untuk kita belajar tentang bagaimana habit ya, atau kebiasaan yang harus kita lakukan untuk bisa sukses. Nah, habitnya orang yang akan sukses pasti akan berbeda dengan habitnya orang-orang yang dia sendiri tidak tahu arah tujuannya. Nah, apa saja sih sebenarnya yang harus kita kerjakan untuk kita bisa sukses di Atomi? Kelihatan ya, teman-teman? Baik. Teman-teman, mungkin untuk perusahaan-perusahaan lain, setiap kita ya yang ingin melakukan menikmati satu kesuksesan, kita harus benar-benar belajar keluar dari yang namanya zona nyaman kita ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan membawa kita, yang tanpa sadar akan membawa kita bagaimana kita hari ini, kemudian hari yang akan datang itu benar-benar akan membawa itu ya. Contohnya ya, kebiasaan saya adalah dari kecil saya belajar untuk on time ya, belajar untuk on time, dan ini terbawa sampai sekarang ya, sehingga ketika saya mendapatkan satu tugas atau apapun, saya akan merasa bersalah sekali ketika saya tidak datang on time. Dan saya sendiri akan merasa menyesalkan kenapa orang yang saya undang itu datang tidak on time. Itu juga akan berasa. Dan teman-teman bisa melihat ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah sukses itu. Kita lihat ya teman-teman, dari seminar saja kita bisa melihat ya, ketika teman-teman datang di sebuah seminar, misalnya Success Academy, kita bisa melihat teman-teman, bagaimana seseorang yang dia memiliki tanggung jawab, dia sudah menyandang satu kesuksesan, ya, itu mereka pasti datanya akan lebih awal. Lihatlah, ya. Dan kalaupun mereka dengan terpaksa harus terlambat karena mungkin kemacetan atau hal-hal yang di luar prediksi, mereka akan bersegera berlari-lari sedemikian rupa untuk dia bisa bersegera sampai pada tujuannya. Tetapi itu jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena semuanya sudah mempersiapkan waktu itu, ya. Waktunya harus, timingnya harus tepat. Nah, ini adalah kebiasaan kecil, ya. Nampaknya hanya kecil saja, mempersiapkan waktu, tetapi ini berdampak besar. Bagaimana tidak, teman-teman ya? Bagaimana ketika seminar ada member baru yang Anda undang untuk datang, ya, mereka belum tahu apa-apa, pasti mereka sangat-sangat menunggu Anda. Dan saya percaya ketika Anda sudah terbiasa on time, maka ada rasa penyesalan, rasa bersalah, sehingga Anda akan benar-benar meminta maaf dengan tulus karena keterlambatan Anda. Dan ini adalah sikap ataupun kebiasaan yang sikap yang timbul dari kebiasaan yang kita lakukan dari sejak dini. Nah, ya, teman-teman juga bisa melihat bagaimana anak-anak teman-teman ya, ketika kecil teman-teman memperlakukan seperti apa, hasilnya ketika besar mereka seperti apa. Itulah produk
produk dari Anda membiasakan mereka. Ya, contohnya menaruh buku, menaruh baju kotor dan lain-lain, itu akan nampak dari apa yang Anda ajarkan setiap hari selama mereka masih kecil hingga mereka dewasa, nampak jelas hasilnya. Ya, nah teman-teman, yang pertama kali ya untuk kita masuk pada sebuah kesuksesan adalah kebiasaan untuk kita belajar. Belajar yakni melalui yang pertama adalah melalui membaca. Ya, membaca buku itu adalah kesukaan saya dari kecil, sehingga ketika saya kelas 3 SD kacamata saya sudah -2 silinder 2 ya. Jadi luar biasa sekali saya kalau baca buku bawa dari perpustakaan sekolah. Zaman dulu kan pinjemnya di perpustakaan sekolah itu setumpuk saya bawa pulang begitu ya. Nah, teman-teman, ternyata kebiasaan membaca ini itu faedahnya banyak sekali ya. Faedahnya banyak sekali. Kalau teman-teman bisa melihat ya, sekarang ini banyak orang yang terkena masih muda ya, terkena Alzheimer, kemudian terkena mungkin cepat lupa dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka mungkin waktunya terlalu banyak stres. Sementara membaca itu bisa mengurangi, menurut penelitian itu mengurangi 2,5 lebih rendah terserang penyakit Alzheimer ini. Jadi teman-teman, cobalah ya. Kalau tidak percaya, cobalah Anda rajin membaca. Sehari cukupkan waktu Anda 15 menit saja untuk Anda membaca sepenggal ya, sepenggal buku atau bacaan yang itu memang betul-betul Anda butuhkan. Nah, dan ternyata juga teman-teman, ketika kita ya sering kita berhadapan dengan orang ya, kemudian mereka bilang, wah saya tidak bisa seperti Bu Ida yang banyak bicara, yang bisa pinter bicara, merangkai kata-kata dan lain-lain ya. Sering nggak Anda disampaikan oleh orang yang bertemu dengan Anda atau member Anda. Nah, ternyata teman-teman, bagaimana kosakata kita bertambah ketika kita banyak membaca. Ini sungguh-sungguh terjadi, dan ini akhirnya akan menjadikan kita memiliki kasanah ketika kita akan berbicara, kita tidak monoton dengan bahasa atau kata-kata itu saja, dan hasilnya itu akan lebih menarik untuk orang-orang yang kita ajak bicara. Nah, ini penting sekali untuk kita yang terjun pada dunia bisnis networking ini. Kenapa? Karena kita bertemunya dengan orang. Maka kita perlu sekali menambah kosakata pemahaman kita. Jangan sampai kita nggak ngerti PHP. Wah, di PHP apa itu di PHP? Sampai nggak ngerti. Nah, ini adalah sesuatu yang baru ya, yang dulu waktu saya kecil tidak ada, tetapi karena saya membaca ya, maka saya tahu, oh PHP itu ini artinya ya. Jadi kita paham ada kata-kata kosakata yang bisa kita gunakan untuk lebih fun ketika kita bercakap-cakap. Kemudian yang berikutnya yang luar biasa adalah yang pasti ketika kita membaca itu pasti wawasan kita dan pengetahuan kita akan bertambah. Nah, kapasitas diri kita sebagai seorang leader ini penting sekali untuk kita tingkatkan sehingga diri kita ini tidak jadul-jadul amat ya, tetapi bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini penting sekali. Kemudian ternyata juga membaca itu menurunkan tingkat stres hingga 60%. Coba ketika Anda stres ya, daripada Anda menuliskan yang enggak-enggak ya di media sosial ya, Anda coba lihat, membaca Chicken Soup of the Soul misalnya ya. Nah, itu bacalah, di situ banyak sekali kalimat-kalimat yang menghibur, pengalaman yang menghibur seperti itu. Bacalah, disitulah Anda ternyata bisa menenangkan diri Anda ya. Kemudian memiliki pemikiran yang luas. Sehingga kita bisa menjadi seorang pribadi yang terbuka terhadap perbedaan cara pandang. Nah, orang-orang yang kurang membaca biasanya pengetahuan mereka sempit, dan itu membuat cara pandang mereka pun akan sempit.
tidak seluas orang-orang yang dia dengan rajin membaca, memenuhi pikirannya dengan hal-hal positif yang dia dapatkan dari bacaan yang dia baca setiap hari. Nah, selain itu juga ini yang penting sekali sebagai seorang leader. Kita harus mampu meningkatkan kemampuan kita untuk bisa berpikir analitis ya. Jadi kita bisa menganalisa ya, membantu menganalisa. Oh, kalau seperti ini kok gagal ya? Padahal tim lain bisa. Kenapa seperti ini? Disinilah kita belajar mencari tahu bagaimana kegagalan kita ini terjadi, faktor apa yang kemudian kita mampu menganalisanya, dan kemudian kita mampu mendapatkan satu cara yang lebih baik untuk kita terapkan pada tim kita. Ini penting sekali. Jadi teman-teman, ya, pastikan Anda membaca. Bacaan apa Bu Ida yang seharusnya kita baca? Bacaan yang utama adalah bacaan yang menopang pengembangan diri Anda sebagai seorang leader atau pebisnis di Atomi. Apa saja? Boleh saja. Misalnya, ya, Anda lemah dalam membuat slide ya, PPT seperti itu. Bacalah cara membuat PPT ya, slide itu menunjang sekali pengembangan diri Anda sebagai seorang leader. Kenapa? Mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang kalau Anda ya, Indonesia itu ada berapa pulau, Anda harus melampaui satu demi satu pulau itu, berapa biaya yang Anda butuhkan, sementara dengan Anda menyiapkan sebuah PPT dan Anda mengadakan Zoom, maka Anda bisa menjangkau seluruh dunia ini. Nah, ini penting sekali ya. Jadi Anda berusahalah melihat apa yang kurang dari diri Anda sehingga bacaan yang Anda baca setiap hari itu mampu menopang diri Anda untuk bisa lebih berkembang. Nah, kemudian bagaimana waktu ya? Waktu yang tepat untuk Anda membaca. Anda paham keseharian Anda ya. Setiap harinya Anda ngapain dari bangun tidur sampai mau bobo. Hari apa saja ya, setiap hari seperti itu. Nah, ambillah waktu di mana Anda betul-betul waktu itu Anda spesialkan ya, waktu itu senggang dan spesialkan untuk Anda bisa membaca 15 menit saja. Dan ini Anda harus belajar untuk disiplin ya, untuk disiplin. Kemudian teman-teman, seringkali kita disodorkan bertanya-tanya ya, wah Pak Mike, apa sih yang Anda baca sampai Anda pinter sekali ya untuk mengupas ini dan itu, ini dan itu. Tadi video Pak Hangil sangat-sangat menarik sekali ya. Sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal dengan cara sederhana ya, dengan hal-hal yang sederhana. Sama, kita membaca itu nggak perlu dengan buku yang mulai dari tebal. Tidak, ya. Tetapi mulai dari buku yang kecil aja, yang tipis saja, yang beberapa halaman, tetapi itu mampu menopang kita, mampu membangun kita untuk kita memahami lebih, dan itu asik ya akhirnya. Maka Anda yakinlah, seperti saya dulu ya, kalau nggak punya duit pengen beli buku, akhirnya saya nongkrong di Gramedia berjam-jam ya, hanya untuk menghabiskan sebuah buku. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu teman-teman, wah dahsyat sekali ya. Saya percaya Anda akan luar biasa. Penuh dengan ilmu yang itu mampu membawa Anda pada pengembangan diri Anda. Nah, yang berikutnya adalah menonton video. Nah, teman-teman, tadi di awal kita diajak secara tidak langsung oleh Pak Mike untuk menonton video. Nah, pentingnya apa sih? Wah, tidak menarik video Pak Hangil Chairman udah berapa kali itu di setel di SA, di ODS, ya itu saja yang dibahas juga itu. Dan saya melihat teman-teman, kecenderungan kita untuk pergi ke toilet adalah ketika diputarkan video chairman ya, lagi bicara memberikan lecture. Nah, ini satu hal yang saya rasa indikator bahwa tidak ada ketertarikan Anda untuk menonton apa yang disampaikan oleh chairman kita. Padahal ya teman-teman, kalau saya katakan
Justru Anda yang utama adalah menonton lecture-nya Pak Hangil, chairman kita. Kenapa? Karena disitulah pemahaman kita tentang cara kita berbisnis, tentang perusahaan ini, tentang apapun yang harus kita kerjakan ketika kita beratomian. Nah, teman-teman harus punya waktu minimal sehari 1 video Anda tonton, ya. Seperti tadi video tadi ya, saya nonton entah berapa kali, saya lupa ya. Kenapa? Karena ini menarik, sederhana. Penyampaian chairman kita sangat sederhana. Bagaimana kita mengenalkan atomi? Yang orang mikirnya mungkin aku harus tahu ingredientnya sampai detail dan seterusnya. Tidak, dan inilah yang saya contoh untuk saya terapkan dalam saya mencoba mengenalkan satu demi satu produk yang saya pakai kepada calon-calon member saya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita tonton? Drakor. Ya, siapa yang masih sempat nonton drakor? Ya Tuhanku, ya hari gini loh, kalau Anda mau sukses, ya, kalau Anda mau sukses, hindari drakor ya. Hidup Anda tidak seindah drakor ya. Nanti boleh tanya Ibu Sylvia ya, kehidupan di Korea seperti apa ya? Ternyata sama saja seperti kita, ya. Ada yang hidupnya sengsara, banyak, ya. Jangan dikira Korea negara luar biasa tidak ada orang yang sengsara, orang yang tidak sukses, banyak ya. Jadi bagaimana kita membawa diri kita sukses adalah dengan kita melihat, menonton kehidupan orang-orang sukses, menonton bagaimana ceritanya orang bisa menjadi sukses. Jangan hanya mimpi jadi imperial tanpa Anda tahu perjuangan mereka menuju imperial. Jangan Anda mimpi sukses kalau Anda tidak tahu caranya untuk sukses. Nah, ini penting sekali untuk Anda tonton ya. Dan saya selalu sampaikan ke member-member saya yang dia akan menjalankan bisnis, selalu saya katakan, utamakan nonton video Chairman Pak Hangil sehari 1. Bila perlu ulangi, berulang-ulang sampai kamu bosan dan kamu paham betul tentang maksud dari apa yang dia ajarkan. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian apa yang kemudian harus kita tonton adalah product knowledge. Product knowledge ini juga sangat penting. Sekalipun Anda, seperti saya mungkin, kesulitan untuk berbicara tentang apa? Tentang kata-kata apa itu Latin ya, seperti itu untuk ingredient. Tetapi setidaknya ketika kita menonton itu, kita tahu oh caranya pakai seperti ini. Oh, ternyata setelah ini hasilnya seperti ini. Kita bisa mempraktekkan step-stepnya, kita paham untuk apa hasilnya seperti apa. Kita paham minimal itu. Tidak perlu sampai kalau orang Jawa, orang Jerman bilang ndaki belajarnya sampai betul-betul detail yang dituliskan di website begitu ada yang dan itu harus ikut semuanya, tidak ya. Tetapi yang terutama adalah Anda paham bahwa ada produk-produk yang diperlukan oleh member Anda di Atomi. Nah, Anda harus mengenal ini. Selain Anda juga nantinya harus memakai. Kemudian video-video pendukung produk ya, product knowledge dan video pendukung produk. Misalnya ya tentang hemohim. Ternyata hemohim bisa membantu untuk orang-orang yang terkena kanker. Nah, Anda boleh melihat ya video lain dari dokter siapa ya yang dia menyampaikan tentang kanker itu apa. Nah, ini mendukung pengetahuan Anda untuk produk knowledge Anda yang nantinya bisa Anda sampaikan untuk kemudian Anda membantu memilihkan produk yang tepat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, bagaimana Anda bisa? Ya, kalau ada orang tanya, Wida, kalau ini ambeien dikasih apa? Kalau kita tidak tahu ambeien itu kenapa, ya, penyebabnya apa, saya tidak pernah belajar dan seterusnya, saya pasti akan hahaha. Saya yang pasti biasanya Anda atau kita akan bergantung sama sponsor. Tiap orang nanya, tanya sponsor dulu. Orang nanya, tanya sponsor dulu. Ya kalau sponsornya lagi santai, kalau enggak gimana? Anda akan turun ya, kredibilitas Anda akan turun ketika orang tanya, Bu Ida, kalau
asam lambung di Atomi pakai apa? Bentar ya, aku tanya sponsor dulu. Lah, kayak apa sih? Ya, orang pasti akan mikir loh, kamu ini jalan bisnis loh. Tapi kenapa kamu tidak paham dengan produkmu? Nah, ini ya. Kemudian yang lainnya, video yang lain adalah video orang-orang sukses di dunia dan video-video motivasi yang mampu membangun diri Anda. Sama seperti ketika Anda membaca, ya. Ini penting sekali teman-teman untuk Anda lakukan setiap hari, ya. Tontonlah satu video yang itu akan membantu Anda. Mungkin saat itu Anda punya masalah, dan disitulah Anda bisa menonton bagaimana orang-orang sukses itu ketika memiliki masalah yang sama ternyata dengan Anda, dia bisa keluar dari masalah itu. Apa yang membuat mereka bisa keluar dari masalah itu, kita bisa menonton di videonya, ya. Nah, berikutnya apa? Habit yang berikutnya adalah hadir dalam meeting, ya. Meeting itu ada, kalau saya pisahkan gitu, ada meeting satu arah di mana kita ketika satu arah kita hanya sebagai peserta mendengarkan saja. Ini bisa terjadi offline maupun online. Nah, ini di meeting ini kita bisa menambahkan ilmu dan pengetahuan kita. Nah, saat kita mengambil bagian sebagai pembicara, maka kita telah mengasah kemampuan public speaking kita tanpa sadar, ya. Nah, ini sangat penting teman-teman. Atomi mengadakan support system, ya, success support system ke banyak kota, dan itu membutuhkan support dari kita. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang atomian, bagian dari keluarga Atomi, ya, Anda seharusnya ikut berkontribusi sebagai seorang speaker di sini, ya. Nah, selain itu meeting yang dua arah, contohnya on-site meeting, ya, atau bisa terjadi juga secara online juga, ya. Nah, contohnya adalah di education center, ya, on-site education, ya. Di sana Anda boleh datang, Anda bisa bicara, Anda juga bisa bertanya, ya. Anda juga ambil bagian jadi pembicara juga boleh, ya. Di sana Anda bisa mendapatkan solusi-solusi dari apa yang selama ini mungkin Anda belum tahu, bisa Anda tanyakan dengan gamblang kepada center leadernya atau pembicara yang menyampaikan. Kemudian Anda juga bisa bertemu, ya, dengan banyak orang dan menambah link pertemanan, terutama untuk lingkup di kota Anda. Misalnya Anda perlu hemohim, ya, perlu hemohim karena Anda kenal dari tim lain, ya, tim lain. Ada yang punya hemohim nggak? Aku urgent banget, nanti aku kembalikan misalnya. Ini aku sudah pesan, saya tunjukkan pesanannya, nanti bisa diambil. Bisa saja kita saling topang, saling membantu. Ini luar biasa teman-teman. Jadi jangan batasi Anda hanya dengan keluarga Anda sendiri. Sementara Anda hidup pada masyarakat, ya, hidup dengan masyarakat. Masyarakat artinya di sini adalah Anda berdampingan dengan orang-orang yang juga atomian, yang dari tim lain. Nah, ya, jadi teman-teman, bukalah pikiran Anda untuk Anda selalu datang ke sana. Jadikan center adalah rumah Anda, ya. Jadikan center adalah rumah Anda untuk Anda bisa terus menambah ilmu dan pengetahuan. Kemudian ketika Anda ambil bagian, ya, dalam skala kecil dulu, mulai dari center. Ketika Anda ambil bagian jadi pembicara, Anda juga mampu mengasah, ya, public speaking Anda, dan pasti teman-teman yang lainnya pasti akan mengikuti Anda. Ketika Anda mau member Anda menjadi seorang speaker, ya, tentu saja Anda harus memberikan contoh dulu, ya, memberikan contoh. Maka biasanya itu akan lebih mudah dibandingkan Anda hanya kamu mau jadi speaker gini gitu, sementara Anda sendiri tidak pernah sekalipun mencoba. Cobalah hanya di center saja dulu, ya. Dan scene ini, meeting ini sangat-sangat penting sekali teman-teman. Kebiasaan Anda untuk datang, ya. Saya akan sampaikan, ya, di Korea sendiri, ya, di Korea sendiri, center itu udah menjadi sebuah rumah atau kantor bagi kita. Tidak hanya center untuk pengambilan barang saja, tidak. Tetapi untuk leader-leader, mereka punya keinginan untuk datang ke center pagi hari, ya, atau jam tertentu yang dia sudah sepakati, yang dia sudah
atur sendiri sesuai schedule dia untuk datang ke sana. Untuk apa coba? Mungkin hanya sekedar say hello dengan center leadernya, kemudian bicara, diskusi sedikit, lalu kemudian pergi lagi untuk bertemu dengan member-membernya. Atau dia janjian dengan member-membernya untuk bertemu di center. Nah, jam-jam meeting seperti ini, jam-jam pertemuan yang dia lakukan, yang teman-teman leader-leader di Korea itu lakukan, itu membuat saya wow sekali ya. Saya sampai heran. Sponsor saya ada di Incheon ya, ada di Incheon, tapi kemudian dia harus pergi ke Bundang atau pergi ke Songnam. Itu jaraknya bukan main-main teman-teman ya. Saat ini mereka tidak lagi memiliki mobil setelah kejadian kecelakaan ya, mereka nggak mau belum beli mobil lagi. Nah, saya diajak ke sana naik bus, pertama naik taksi dulu ke terminal, habis itu naik bus, habis itu masih jauh banget ya teman-teman. Saya pernah memvideo. Nah, kehidupan yang seperti ini ternyata mereka lakukan terus setiap hari sehingga mereka terlatih untuk apa? Untuk tidak merasa terbebani ketika dia harus melangkah jauh bertemu dengan member partnernya. Nah, di Indonesia, aduh males lah mau meeting panas, aduh hujan, aduh banyak aduhnya, ya sehingga saya pernah ya mengadakan mengumumkan bahwa ada meeting di center saya dulu di awal-awal ya, lalat satu pun nggak mencolok di center saya. Nah, ini luar biasa sekali dibandingkan dengan yang di Korea. Coba tanyakan Ibu Sylvia, di sana kalau di Korea itu setiap hari ada saja orang datang ke center, ada saja mereka untuk mengadakan pertemuan meeting ya seperti itu. Entah itu hanya ngobrol dengan tim lain ya, halo gimana kabarnya gimana dan bla 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 bla, makan tok bersama, makan buah bersama yang mereka bawa masing-masing, kemudian mereka sharing. Oh indahnya ya. Dan di sini sebenarnya rohnya kita, kekuatan kita yang utama untuk kita bisa apa? Bisa memahami bahwa pertemuan itu sangat penting ya di Atomic. Maka dari itu ada kata berserang dari Pak Han-gil. Kenapa? Karena setiap kita itu ya merasa bahwa tidak ada orang yang kita temukan lagi. Sudah habis yang didaftar nama. Padahal di luaran sana banyak. Nah, kita diajarkan untuk tidak segan, untuk tidak malas dengan kita terus bertemu dengan orang-orang yang kita belum kenal. Nah, jadi teman-teman, mulailah dari komunitas kita ya, komunitas kecil kita di center untuk kita bisa mengikuti setiap meeting ataupun setiap pertemuan-pertemuan, atau Anda sendiri membuat waktu tertentu untuk datang ke center jam-jam tertentu. Boleh banget ya. Di center kami boleh banget ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan produk hingga Anda merasa Anda merasa mania dengan produk itu. Kalau nggak pakai sampo-nya Atomic, gatel-gatel semuanya. Ya, kalau saya nggak sikat gigi pakai odolnya Atomic, rasanya ini mau ngomong itu baru jam 10 sudah nggak percaya diri. Ya, bau jengkol, pete dan lain-lain keluar ya, misalnya seperti itu. Nah, ini wajib teman-teman. Kebiasaan kita untuk kita menggunakan produk-produk Atomic ini akan membawa kita untuk mudah bercerita tentang apa? Tentang bisnis kita, bisnis yang bisa kita kenalkan seperti chairman kita tadi ya. Cukup bawa odol ini, sampaikan ini odol ini untuk apa? Ya. Ini solusi untuk teman-teman kita yang lain yang punya masalah-masalah area mulutnya ya, untuk hidup sehat dan seterusnya. Nah, Anda harus mania dengan produknya. Ya, dengan produknya. Hingga kalau bisa Anda membranding diri Anda sebagai seorang odolwati atau koyowati ya, atau sikat gigi man ya, toothpaste man, atau yang lainnya. Boleh banget. Kenapa? Itu branding diri itu akan membawa Anda pada kesuksesan. Kenapa?
ketika orang mungkin saat ini ketika dikenalkan tentang Atomi, mereka tidak gubris sama sekali, ya, cuek, ya. Tetapi suatu saat ketika dia lewat temannya kalau ini Atomi produk bagus dan lain-lain, maka yang ada di kepala mereka yang tadinya menolak adalah Anda. Kenapa? Karena Anda sudah berhasil menjadi Atomi yang sejati yang kita selalu memperkatakan tentang produk-produk Atomi dalam setiap pembicaraan kita. Apapun yang kita obrolkan itu pasti akan ada masuk ke situ. Nah, ini branding diri ini sangat-sangat penting, ya. Jangan sampai orang tidak mengenal Anda. Bisnis Anda apa nggak tahu, ya. Jangan sampai, ya. Banggalah ketika Anda ketemu temannya, ternyata temannya, wah ini bos Atomi datang nih, ya. Banggalah begitu. Atau teman Anda mungkin mengolok-olok, seolah-olah mengolok-olok. Nah, ini bentar lagi iklannya Atomi. Wow, itu artinya branding diri Anda sudah oke, ya, sudah oke. Sekalipun mungkin sikap mengolok-olok itu perlu Anda garis bawahi untuk evaluasi, ya. Kenapa? Apakah mereka bosan atau mereka ini atau kita yang terlalu berlebihan dan seterusnya, ya. Tetapi setidaknya mereka paham bahwa Anda memiliki bisnis luar biasa Atomi ini melalui produk yang Anda pakai yang terus kemudian Anda kenalkan itu, ya. Nah, berikutnya adalah sound the plan, STP, ya. Nah, pastikan juga setiap hari Anda bertemu orang baru dan bercerita tentang Atomi, baik itu perusahaannya maupun produknya. Gambarkan juga tentang masa depan kita bersama dengan Atomi. Ini penting sekali, ya. Anak saya sampai bicara gini, sebentar lagi Mami pasti akan dekatin orang dan bicara Atomi. Ketika saya duduk di peron stasiun atau saya ada di bandara menunggu pesawat, sampai segitunya anak saya paham bahwa maminya tidak akan tinggal diam untuk bicara cerita tentang Atomi. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kehidupan orang sukses di Atomi, ya, saya masih ingat terus, ya, selalu saya ingat Royal Master waktu itu masih Star Master, ya, bicara sama saya, ya, bicara sama saya. Ida, pokoknya sebelum ketemu 3 orang waktu itu, ya, kamu jangan pulang, ya, harus ngomong Atomi. Setiap hari kamu mesti ketemu orang baru, ngomong Atomi. Seperti itu, teman-teman. Dan itu saya coba kerjakan. Sampai detik ini, setiap hari saya berjuang untuk bertemu dengan orang baru, ya, dengan orang baru yang mereka mungkin belum kenal saya atau sudah kenal saya, tetapi mereka belum kenal Atomi. Ya, nah ini penting sekali. STP ini penting sampai Anda imperial pun ketika ketemu orang baru ceritakanlah tentang Atomi. Ya, nah berikutnya adalah kita harus membangun komunikasi, ya. Menjalin hubungan yang harmonis dengan konsumen adalah bagaimana kita dengan tulus menyampaikan Atomi sebagai solusi bagi mereka sehingga mereka layak mencintai produknya hingga akhirnya menjadi loyal, ya, menjadi loyal dengan produknya dan memperjuangkan benefit lainnya yakni passive income. Nah, teman-teman sering mungkin, ya, Anda tidak menyadari pentingnya membangun komunikasi ini. Bagi Anda kalau orang udah beli, ya sudah, besok lagi tawarin yang lain. Hanya seperti itu. Jadi seakan-akan dodolan terus, jualan terus, ya. Seperti itu. Itu tidak baik, teman-teman. Kenapa? Orang tidak hidup melulu pada untung dan rugi atau kita jualan selesai tidak, ya, tetapi lebih pada touchingan kita, ya, bagaimana kita menyentuh hati mereka dengan menyampaikan, gimana Ibu kemarin odolnya ada masalah enggak? Oh bagus. Nah, kalau bagus kita kemudian, oh bagus di mananya? Apakah Ibu merasakan sesuatu yang baik dan seterusnya? Terus say hello dulu, ya, dan lain sebagainya. Kita harus betul-betul sebisa mungkin kita dekat dengan member-member kita sedalam apapun dia posisinya.
Ya, itu yang saya lakukan. Ketika kita sudah terbiasa membangun hubungan yang harmonis dengan konsumen, ya, dengan member-member kita, maka tanpa sadar mereka akan terus memiliki ikatan yang selalu ingin mungkin bertemu dengan saya, ya, seperti itu, ingin selalu komunikasi dengan saya, seperti itu. Nah, ini penting sekali, ya. Seakan-akan ini repot amat sih Bu Ida. Bukan masalah repot atau tidak repot, tetapi ini urusannya adalah bagaimana kemudian mereka menjadi loyal kepada kita, terutama kepada produknya. Mereka terus merasa bahwa produknya bagus sekali, maka aku akan terus mencoba produk-produk barunya, seperti itu, ya. Jadi harus membangun komunikasi. Nah, berikutnya adalah konsultasi, ya. Konsultasi dengan sponsor sangat-sangat penting, teman-teman. Mengapa? Untuk mengukur kinerja Anda. Satu, ya. Kemudian untuk menyampaikan perencanaan bisnis Anda ke depan seperti apa. Dua, ketiga, menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di tim Anda, di diri Anda sendiri ketika beratomi, dan bersama-sama mencari solusi, ya. Untuk apa? Tentu saja untuk kemajuan tim kita, ya. Jadi teman-teman, boleh nggak konsultasi setiap hari? Boleh saja, tetapi ingat juga bahwa sponsor Anda juga punya waktu yang terbatas, dan sponsor Anda juga punya waktu dengan tim-tim lain. Jadi Anda pastikan ketika Anda bicara, Anda bisa menyesuaikan dengan jadwal yang dimiliki oleh sponsor Anda. Komunikasikan dulu. Sponsor, aku pengen ketemu, kapan ada waktu? Oke. Sponsor, aku mau telepon, bisakah? Oke, nanti jam sekian, ya. Kita biasakan untuk kita tetap konsultasi. Waktunya kapan? Sampaikan dulu, ya. Jangan asal tembak, telepon nanti nggak diangkat, marah, ya. Nah, ini juga nggak baik, ya. Kebiasaan yang baik seorang leader, dia akan paham bagaimana cara menelpon, bagaimana cara bertemu, itu sangat penting sekali untuk kita lakukan, ya. Buatlah appointment. Kapan Anda bisa bertemu? Kapan Anda bisa bertelepon? Sehingga sponsor pasti meluangkan waktu yang tepat, mengosongkan semua jadwalnya untuk sepenuhnya memperhatikan Anda. Dan ini penting sekali untuk Anda lakukan terus, ya, secara kontinu. Mungkin tidak tiap hari, nggak apa-apa. Tetapi setidaknya Anda punya waktu membiasakan untuk berkonsultasi kepada sponsor Anda, ya, untuk masa depan Anda dan tim. Nah, teman-teman, ini yang luar biasa adalah membangun yang namanya trust, ya. Mau sukses, no complaint. Ya. Lalu belajarlah teman-teman mengubahkan segala sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Untuk apa? Untuk Anda yang pertama adalah Anda mampu berdamai dengan diri Anda sendiri. Ketika Anda mendapatkan tekanan-tekanan negatif, ya, kemudian Anda ikut menuduh diri Anda, maka yang terjadi gambar diri Anda pasti saya pastikan akan menjadi buruk, dan itu akan tidak baik, dan ini tidak akan menjadikan diri Anda seorang leader yang luar biasa. Nah, kemudian setiap hari teman-teman lakukan hal-hal yang baik. Senyum, ya, sapa, mulai dari orang-orang yang Anda temui, ya. Nah, coba dilihat garis senyum, ya, garis senyum, ya. Ini entah benar entah enggak. Semakin dalam garis senyum berarti dia sering senyum-senyum sendiri. Enggak ya, ini just joke, ya. Jadi teman-teman, murahlah untuk Anda tersenyum pada orang lain. Jangan jalan flat begini, idik, ya. Contohnya begini, ya, teman-teman. Misalnya saya, ya, saya memarkir mobil saya agak jauh dari center karena tempat parkir center sempit, ya. Saya mempersilahkan member-member untuk parkir ketika mengambil itu lebih mudah, ya. Nah, jadi saya parkir agak jauh. Nah, sebelum sampai di center ada sekolah, ya. Ada SD TK Kanisius, di situ ada Pak Penjaga dan guru-guru mungkin, ya, atau orang-orang yang menunggu anak-anak, mengantar anak-anaknya.
Saya berjuang, berusaha untuk melakukan hal baik. Mari Ibu, permisi Ibu, selamat pagi Ibu. Saya berusaha untuk seperti itu. Bayar enggak sih teman-teman untuk bisa senyum? Gratis ya, Tuhan kasih gratis. Jadi kenapa Anda pelit dengan senyuman Anda? Senyumlah, sapalah orang-orang, ya, sehingga kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Mungkin next time kita ketemu, kita bicara tentang atomi, ya, lebih mudah. Kenapa? Orang pasti akan melihat, wah ibu ini kalau jalan selalu senyum, selalu sapa, sopan, dan seterusnya. Kemudian lemparkan pujian, ya, lemparkan pujian. Entah itu orang itu kita kenal atau enggak, ya. Misalnya ada orang semprot-semprot, wah rajin sekali Pak. Bapaknya sendiri udah mandi belum? Ayo semangat Pak, habis semprot-semprot mandi biar ganteng ya Pak, tambah ganteng, misalnya seperti itu. Boleh, boleh saja, ya. Ini adalah sesuatu yang mungkin sangat sederhana. Anda tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi ini sangat mahal. Coba Anda cari, apalagi sekarang di Jakarta, ya terutama. Senggol bacok, ya, nggak ada senyum sama sekali. Senggol gitu ya. Kemudian panjangnya minta ampun, ya. Sedikit saja itu kita bisa memperkatakan perkataan yang tidak baik. Sedikit saja kesalahan orang membuat kita memiliki mengumpat, ya, mencaci maki yang luar biasa, dan itu sesungguhnya sudah meracuni Anda, dan itu akan berpotensi untuk Anda menjadi seorang leader yang tidak memiliki integritas yang baik. Nah, ini bahaya sekali. Maka teman-teman, 8 langkah tadi ya sampai membangun trust ini luar biasa ya, luar biasa, sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Yang pada akhirnya habit atau kebiasaan yang baik akan selalu menghasilkan kultur yang baik, dan kultur yang baik akan selalu menghasilkan kemajuan baik secara personal maupun untuk tim kita. Dan sebenarnya ini rangkaiannya hanya seperti ini teman-teman. Good habits itu adalah kuncinya untuk kita membangun sebuah kesuksesan tim. Ya, kesuksesan tim akan terjadi ketika ada habit yang baik terjadi di tim itu, yang menghasilkan budaya, kebiasaan, ya, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu menjadi budaya, ya, di tim kita. Ya, kemudian itu juga akan mengubahkan juga yang luar biasa adalah mindset, ya, mindset kita. Ternyata kebiasaan baik itu akan mampu mengubahkan mindset kita. Kenapa tidak? Iya, ya. Ketika Anda dari yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan kita kemudian berubah menjadi baik, ya. Kemudian itu akan mengubahkan mindset. Oh, ternyata ya, untuk menjadi orang yang rendah hati harus berproses seperti itu dan seterusnya. Kita lebih banyak lagi. Habit kita dari mulai membaca buku, menonton video, ya, sampai pada akhirnya ini semuanya itu akan menjadi satu rangkaian yang kemudian mengunci, ya, mengunci kesuksesan tim kita terjadi atau tidak. Jadi teman-teman, yakinlah bahwa untuk kita sukses, ya, untuk kita sukses, 8 kebiasaan ini wajib harus kita lakukan. Mulailah dari diri Anda dulu, ya. Diri kita sudah melakukan ini, maka kita mampu membawa tim kita juga untuk memiliki kebiasaan yang sama, dan ketika kebiasaan itu terjadi dalam tim kita, maka kunci kesuksesan udah ada di tangan Anda. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi manfaat untuk kita semuanya dan membukakan pengetahuan kita semuanya, membukakan kesadaran kita semuanya bahwa ternyata untuk sukses itu perlu kebiasaan, ya, dibiasakan. Iya, perlu dibiasakan, ya. Oke, terima kasih Rini. Saya kembalikan untuk Rini. Luar biasa teman-teman ya. Boleh kasihkan tepuk tangan dulu untuk Ibu Ida Ratri Kartikasari, Diamond Master, materinya yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang akhirnya menjadikan itu satu kultur yang baik dan akan menjadikan tim yang baik juga.
Wida, hari ini yang mau sharing siapa ini? Dari timnya kah? Dari member saja yang hadir saat ini boleh ya. Silahkan sharing. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah menjalankan Edcore Daily Habit dan merasakan perubahan dari apa yang sudah Anda lakukan setiap harinya dengan melakukan Edcore Daily Habit ini, terus ada perubahan apa yang teman-teman mungkin pernah rasakan. Nah, itu mungkin bisa ada yang mau sharing kah dari teman-teman yang hadir di malam hari ini? Belum ada yang melakukan kah? Nah, ini ada pertanyaan Rin mungkin. Oke, boleh. Ada yang tanya di luar topik, apakah ada tip khusus untuk membujuk atau mengajak seorang pebisnis yang sudah menjalani bisnis lain MLM yang sebenarnya sudah menjalani di luar bisnis Atomi, dan pebisnis itu sudah mencapai penghasilan lebih besar dibandingkan penghasilan kita yang masih junior di bisnis Atomi. Tips khusus Kak Wida? Ini sebenarnya harusnya di anu lain ya, mencapai di materi lain sih ya. Ya. Saya rasa teman-teman untuk yang seperti ini, teman-teman harus yakin dulu untuk diri Anda posisi di Atomi itu seperti apa, memposisikan diri Anda ya. Jadi ketika Anda memposisikan diri Anda sebagai seorang leader yang yakin dengan bisnis Atomi ini, yakin bahwa Atomi ini mampu membawa Anda sukses ya, dengan STP tadi itu ya, Anda mampu mengajak dia untuk memahami ya bahwa ini bisnis bagus dan dia pasti akan mau mencoba bergabung dengan Anda ya. Jadi itu mungkin next akan di ini ada pertanyaan di atasnya Rin. Oh. Di atasnya ketumpuk-tumpuk. Sebentar. Dari mana? Kok kelewatan? Dari Effendi, terima kasih sangat menginspirasi. Saya mau bertanya bagaimana membangun kebiasaan hal habit yang baik dalam tim sejak dini. Hal apa yang harus ditekankan? Terima kasih. Ya, saya rasa untuk apa membangun habit ya, untuk membangun habit itu kita mulai dari kalau saya itu mulai dari on time ya. Saya membiasakan kepada member untuk bisa datang on time. Yang tidak on time salah sendiri kalau mereka tertinggal materinya seperti itu. Satu itu. Yang kedua adalah bagaimana member belajar ya, belajar untuk apa? Untuk mereka memposisikan diri sebagai seorang leader ya, seorang leader yang bagaimana yang mereka belajar juga untuk bicara. Bicara yang bagaimana? Bicara yang satu persatu tertata ya. Misalnya saya menyampaikan dulu, kemudian bagaimana cara dia membiasakan diri ketika bertanya ya. Ketika bertanya tidak langsung asal menyela, itu adalah kebiasaan juga ya, kebiasaan yang baik. Kemudian Anda sendiri ketika akan membawa mereka ke kebiasaan masuk pada seminar ya, pada mengikuti seminar atau meeting, Anda sendiri dulu juga yang harus datang terlebih dahulu, memberikan contoh seperti itu ya. Jadi oke, ayo kita setiap ini kita meeting ya. Nah, ajakin seperti itu ya, ajakin seperti itu. Setiap hari Rabu jam sekian meeting di center. Kita datang. Pokoknya setiap Rabu ya. Saya hanya ngingatkan aja setiap Rabu. Nah, seperti itu. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil, mulai dari on time ya, kemudian bagaimana Anda membuat jadwal konsisten dengan jadwal itu dan seterusnya. Sebelum nanti tim Anda menjadi besar, Anda harus ke sana kemari dan seterusnya ya. Itu mungkin yang perlu ditekankan. Sudah bisa masuk ya teman-teman ya. Pak Effendi untuk jawabannya.
Lalu ada Ibu Maria Franska, teman-teman untuk memulai kebiasaan membaca di website Atomi Indonesia sudah ada buku DNA Atomi dan ini ditulis sendiri oleh Mr. Pak Hanggil. Kita akan lebih mengenal atom itu sendiri dengan buku ini, sangat bagus, bisa dibeli di website Atomi Indonesia dengan harga 160.000 ya Bapak Ibu. Keren banget pastinya. Kita harus mengenal DNA Atomi, sejarahnya gimana sampai akhirnya impian Mr. Park untuk bisa sampai 100 tahun ke depan. Oke, hari ini saya panggilkan Ibu Sylvia Lim dari Korea untuk sharing. Bu Sylvia, gimana yang sudah menjalankan Core Daily Habit? Silakan Bu Sylvia. Masih ke mute? Nggak bisa buka mute kah? Bentar. Belum co-host. Ya. Sorry. Oke. Sudah. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ngomong. Ngomong pakai bahasa isyarat. Silakan ya. Makasih Bu Ida, Bu Rini. Hari ini sharingnya bagus sekali Bu Ida. Tadi saya terpanggil gara-gara Bu Ida panggil-panggil nama saya terus. Sylvia yang di Korea. Kalau kita emang sejak menjalani, kalau kita sudah memutuskan, oh saya mau menjalankan etomi, emang kita harus berpikir bahwa oh etomi itu adalah kegiatan sehari-hari kita, gitu loh. Jadi mulai dari bangun pagi, terus habis itu sampai kita tidur lagi, pasti kan kita tuh memikirkan apa sih yang harus kita lakukan. Misalnya seperti yang tadi sampai dikasih tahu kan, misalnya harus dari baca buku, terus habis itu nonton video, terus habis itu ketemu orang, membangun kepercayaan. Sebenarnya itu kebiasaan kita sehari-hari. Tapi kan untuk membuat kebiasaan itu emang agak susah ya pertama-tama. Nah, tapi kalau misalnya kita sering mendengar kayak meeting-meeting seperti ini, sebenarnya untuk sukses di Atomi itu bukan hal yang susah gitu loh. Kalau misalnya kita emang mau berpikir bahwa, oh tinggal ikutin ya ini 8 langkah kesuksesan. Udah dikasih tahu dari pagi kita harus ngapain gitu kan. Terus habis itu kita juga bahkan sampai ada 8 core-nya kan supaya bisa ngecek kita itu melakukan apa enggak gitu. Nah, itu juga sebenarnya udah menuntun kita gitu loh menuju kesuksesan. Tapi masalahnya kan kebiasaannya itu untuk membuat kebiasaan itu susah sekali katanya. Bentar, butuh 180 hari ya, selama 3 bulan. Oh, 100 harian ya berarti. Selama 3 bulan untuk bisa mengubah kebiasaan kita. Makanya kalau di sini di Korea katanya selama 3 bulan itu harus benar-benar konsen. Maksudnya yaitu ke mana ke center pelatihan, terus habis itu ke seminar, terus benar-benar maksudnya fokus mendengarkan apa sih maksudnya bisnis ini dan bagaimana. Jadi dari situ kita eh, mau nggak mau jadi kayak mengikuti ya badan aktivitas dan badan kita itu jadi mengikuti kebiasaan ini setiap hari. Tapi kalau udah menjadi kebiasaan itu sebenarnya bukan hal yang susah sih gitu loh. Karena apa? Jadinya setiap hari gitu bangun langsung Etomi, terus habis itu langsung cari video mau denger yang mana nih, terus habis itu kirim ke member. Nah, jadi bukan yang dicari bukan drakor, yang dicari pasti apa videonya Etomi gitu loh. Dan terus habis itu kayaknya mau kirim mengenai produk nih, kayaknya produk yang ini bagus, kirim juga kemana ke member. Terus habis itu motivasi yang ini kayaknya bagus, kirim juga kemana ke member sharing apa. Nah jadi kalau misalnya kita udah berpikir secara atomi, kayaknya itu udah kayak kegiatan sehari-hari gitu loh, kegiatan sehari-hari. Jadi badan kita ini sudah benar-benar nyemplung dalam atomi itu gitu. Nah, jadi mungkin yang di sini ada yang mau sharing, oh dia udah sampai mana
atau misalnya kok susah ya mengubah kebiasaan, pengen deh nonton apa sih drakor yang lagi saya juga dulu kan nontonnya drakor, drakor tapi sejak Atomy kayaknya itu jadi nggak menarik gitu loh. Paling misalnya apa nih lagi sumpek gitu ya, sumpek kita malah dengernya tuh video Atomy. Terus kadang kalau buka TV juga pas lewat itu aja gitu loh. Tapi nggak sampai nonton dari pertama sampai habis kok kayaknya nggak menarik gitu loh. Udah nggak menarik lagi gitu. Nah jadi eh, lebih menarik malah apa? Ngobrol sama member. Jadi berubah seperti itu. Kayaknya kebiasaan deh, udah kebiasaan. Lebih menarik kayaknya kita ngobrol sama member juga ngobrolnya tuh bukan yang apa yang drakor-drakor lagi, tapi apa ngobrolnya itu mengenai oh iya hari ini misalnya ketemu siapa, dia pemikirannya masih seperti konsumen, gimana ya supaya mereka bisa ikut seminar terus habis jadi ngobrolnya mengenai yang ini gitu loh mengenai apa mengenai pokoknya di dalam Atomy ini gitu loh dan misalnya ada yang oh ya dari kota mana gitu kan dari kota bukan saya di Daegu bukan di Daegu di luar Daegu gitu kita tuh bukan merasa aduh jauh ya males banget tapi exciting seneng waduh kita keluar dari Daegu kita bisa nembus ke kota lain. Ayo kita ke sono. Jadi ke sono juga bareng-bareng. Terus habis kayaknya jadi merasa lebih apa ya? Bukan merasa oh itu sesuatu yang membebani, tapi merasa senang karena apa? Jaringan kita ternyata keluar ke kota lain gitu loh. Apalagi ke luar negeri. Oh tambah seneng lagi kan gitu. Nah jadi mm, kalau kita di apa di Korea sini emang eh, transportasi lancar sih, transportasi juga lancar, tapi emang pasti makan waktu kan untuk pindah ke suatu kota itu emang nggak gampang, tapi tetap kita atur waktunya gimana pun juga ya kita datang bahkan kita bukan datang member aja kita datengin juga sponsor. Sponsor saya kan di kota lain. Saya datengin kalau ada acara atau apa meeting-meeting penting pasti saya datang ke situ gitu. Jadi kayak jarak itu tidak menghalangi kalau kita. Jarak itu tidak menghalangi kita untuk bisa sukses di Atomy dan waktu itu juga sebenarnya bisa diatur kalau kita mau. Nah, jadi semua kebiasaan-kebiasaan kalau mau sukses di Atomy, Anda harus mengubah kebiasaan-kebiasaan ini seperti yang dibilang seperti Ibu Ida tadi dijelasin dari pertama sampai terakhir mengenai cara berpikirnya bagaimana. Nah, itu semuanya adalah tuntunan kita untuk sukses di Atomy. Nah, mungkin tambahan saya sampai sini dulu. Kalau mau ada yang menambahkan, sharing juga boleh yang lain. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu, bagaimana kalau untuk kita sekarang yang masih kerja untuk membagi waktu supaya habit tetap dilakukan? Dan Pak Mike mau membantu menjawab. Silakan Pak Mike. Ya, makasih Bu Rini. Oke, pertanyaan Pak Wahyu mengenai mereka yang masih kerja, bagaimana membagi waktu supaya habit 8 ini bisa Anda lakukan. Tentunya orang yang masih bekerja, saya yakin kita semua nggak punya 8 jam untuk melakukan Atomy ya. Jadi setiap orang kondisinya berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu, misalkan ya, yang terpenting di Atomy itu bukan Anda sebagai seorang full-timer, seorang penuh waktu menjalankan Atomy ya. Jadi walaupun Anda seorang part-timer pun, misalkan Anda hanya punya waktu 2 jam sehari. Nah, 2 jam ini betul-betul Anda harus alokasikan kepada Atomy ya. Artinya ada mungkin gangguan atau cobaan gitu ya. Aduh, 2 jam ini saya mau nonton drakor nih, 2 jam ini saya mau nonton sinetron nih, atau nonton berita nih, atau mau telepon temen nih, gosip nih. Nah, pada saat kita diketemukan dengan pilihan antara melakukan hal-hal tersebut atau melakukan Atomy, tapi kalau kita masih memilih melakukan hal yang tadi saya sebutkan, berarti Anda tidak serius menjalankan Atomy sebagai part-timer ya. Contohnya saya seorang part-timer waktu saya ketemu dengan Atomy tahun 18, di mana saya hanya punya waktu setelah pulang kerja dan segala macam ya. Setelah anak istri tidur, saya hanya punya waktu 2 jam, yaitu jam di atas jam 10 malam ya.
Saya punya pilihan antara nonton Netflix atau melakukan Atomy. Tapi saya sudah mengerti bahwa kalau saya tidak melakukan pengorbanan, mengorbankan Netflix saya, ya, saya tidak akan mencapai kesuksesan di Atomy. Makanya dalam 2 jam ini saya melakukan yang tadi itu daily 8 core ya. Jadi dari baca buku ya sampai nonton video sampai kita tutup hari gitu, sampai kita membangun kepercayaan. Nah, itu kalau Bapak Ibu misalkan setiap langkah 8 ini adalah 15 menit saja ya, misalkan baca buku 15 menit, nonton video 15 menit ya, share the plan 15 menit, itu hanya 120 menit atau 2 jam. Jadi dalam 2 jam ini sudah melingkupi aktivitas bisnis Atomy Anda. Ya, jadi dalam 120 menit ini sama sekali udah nggak ada yang terlewatkan ya, dari Anda membangun pengembangan diri sudah ya, nonton Chairman Park atau leader-leader punya video sudah, Anda bercerita tentang Atomy, show the plan sudah ya, pakai produk sudah, Anda konsultasi sudah. Jadi kalau Anda belum punya jaringan yang besar ya, Anda bisa mulai dengan kebiasaan daily core habits ini ya, karena Bu Sylvia tadi bilang Anda perlu 90 hari sampai terbentuk yang namanya lifestyle dengan kebiasaan ya. Kebiasaan baru memang itu agak canggung gitu ya. Pada saat Anda pertama kali baca buku gitu ya, kayaknya ada sesuatu yang nggak terbiasa. Nah, tapi Anda butuh 3 minggu sampai kebiasaan baru ini Anda mulai enjoy dalam 3 minggu itu. Tapi belum terjadi kebiasaan menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Anda perlu terus lakukan sampai lewat 3 bulan. Setelah 3 bulan, alam bawah sadar Anda sepertinya udah nggak, Anda perlu paksa lagi, tapi Anda bisa menjalankan ini dengan otomatis. Ya, contoh, misalkan Anda diterima kerja di suatu perusahaan alamat baru gitu ya, yang Anda nggak tahu jalan tikusnya, ya Anda masih lewat jalan besar, kena macet. Nah, Anda kan perlu cari jalan kan? Perlu cari jalan tikus sampai Anda ketemu ini yang paling optimal. Setelah Anda ketemu yang optimal rute ini, Anda nggak otomatis langsung bisa dengan sambil telepon Anda sampai. Anda masih perlu ingat-ingat gitu ya. Nah, itu perlu 3 minggu. Setelah 3 minggu Anda menjadi kebiasaan, Anda lakukan setiap hari, dalam 3 bulan ya, Anda sudah secara otomatis nyetir tahu-tahu sampai kantor, tanpa Anda sadari, tanpa Anda perlu melakukan effort lagi untuk sampai kantor menyetir mobil Anda gitu ya. Nah, ini sama dengan kebiasaan kita. Memang dalam 3 bulan pertama ini sepertinya, aduh ini eh, kayaknya terbeban gitu ya, kayaknya tersiksa. Tapi setelah Anda melewati ini, Anda sudah terbiasa. Makanya dalam orang-orang yang masih bekerja ya, sebisa mungkin misalkan Anda mengendarai mobil, pada saat Anda di mobil ya, misalkan Anda berkendara 1 jam ke kantor, Anda bisa pakai waktu ini untuk membaca buku ya. Sekarang baca buku sudah bukan zaman seperti 20-30 tahun lalu ya. Sekarang kita bisa dengar audiobook. Di situ Anda bisa juga nonton video Han Gilpak atau video leader-leader, Anda bisa putarkan. Nah, ini yang saya lakukan waktu saya masih bekerja, perjalanan 2 jam ya, 2 jam itu satu arah ya, bukan PP 2 jam. Jadi dalam 2 jam ini saya putar segala macam video yang untuk pengembangan diri, dan juga bisa produk info, saya mau belajar tentang Emohim, Hong Sam, dan saya putar dari leader-leader gitu ya. Dan ini saya isi waktu saya bercommute ini, saya isi dengan waktu-waktu untuk bisnis saya di Atomy. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan Pak Wahyu ya. Kembali Bu Rini. Oke, terima kasih Pak Mike. Pak Wahyu sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Atau mungkin ada kesempatan satu lagi untuk sharing mungkin buat teman-teman yang hadir malam hari ini, bagaimana merubah habit kita untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, dan yang pastinya habit ini bisa membawa langkah sukses untuk Anda semuanya. Ada yang mau sharing kah? Bagaimana menghadapi leader yang tidak bisa lepas dari kebiasaan nonton drakor? Drakornya dirubah jadi Mr. Pa pemeran utamanya, Ibu Juli. Enggak sih, sebenarnya mungkin Bu Ida bisa mau menjawabkah? Kayaknya impiannya kurang kuat sih kalau menurut saya.
Mengubahkan kebiasaan itu memang seperti Sylvia bilang, itu perjuangan luar biasa ya. Ibaratnya 3 bulan belajar untuk puasa seperti itu ya. Belajar untuk puasa. Tadinya misalnya kebiasaannya nonton drakor, cobalah 3 bulan nggak nonton drakor. Habis itu pasti tidak akan kembali nonton drakor. Ibaratnya begitu. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah ketekatan ya, ketekatan hati, kebulatan tekad ya untuk kita mengubah kebiasaan kita, karena kebiasaan itu kan sudah terpatri ya, sudah terpatri, ibaratnya udah ngoyot itu bahasa Belandanya apa itu, mengakar ya, mengakar dalam diri kita, yang sudah kita lakukan secara perulangannya itu dalam tempo yang panjang, sehingga tidak mudah untuk memenggalnya, itu tidak mudah, dan ini perlu kebulatan tekad. Bagaimana caranya? Kita diri sendiri yang tahu ya seberapa besar tekad kita. Setuju, Bu Ida. Mike, saya 2 tahun baru bisa sambung nonton Netflix lagi setelah terjadi sistem income melalui Atomi. Oke. Ini ada yang kelewat ya. Untuk pertanyaan dari ini yang diem. Oh ini Bu Pak Wahyu ya. Bu Ida, bagaimana untuk pendekatan kepada para mitra yang pada tidur alias tidak aktif tapi masih tetap ada di grup? Silakan Bu Ida. Ya, itu sebenarnya tergantung kita ya, tergantung kita menyikapi, melihatnya seperti apa. Memang kan di dalam bisnis itu ada member konsumen, benar-benar konsumen, dia tidak peduli dengan ini itu hiruk pikuk apapun dunia persilatan atau media, nggak peduli ya. Ada juga yang dia member pebisnis, dan mungkin yang harus kita gelitik adalah member pebisnis. Mungkin Anda bisa, kalau saya ya, membuat kuis-kuis dadakan yang berhadiah, mungkin sepele saja, sikat gigi 1 atau apa ya, mendadak begitu untuk seru-seruan ya. Nah ini memang saya ini cukup agak lama ini tidak membuat seperti itu ya. Jadi seperti semacam gelitikan-gelitikan yang membuat member itu langsung terbelalak, ih ada kuis nih, seperti itu. Jam-jamnya itu kita buat tidak sama ya, tidak sama, sehingga member ini merasa member-member yang tidur, yang terutama yang dia jalan bisnis, mereka mau mulai aktif, atau yang lainnya ya, membuat cara-cara yang lain, misalnya ayo testimoni yo, yang testimoni nanti kita berikan apa, misalnya ya kaos kaki atau apa kayak ya, sapu tangan kayak apa kayak, terserah lah kasarannya ya. Itu bisa membuat sesuatu yang fun, yang membuat grup itu menjadi hidup. Tetapi saya juga punya ya, pengalaman saya ada grup yang betul-betul semuanya itu konsumen ya, benar-benar tenang, damai, sejahtera ya, ada. Nah, yang kita gelitik adalah leadernya untuk dia tidak give up ketika membernya semuanya diem saja. Nah, ini kita harus punya skala ya, skala prioritas kepada siapa kita akan membidik ya. Kita akan menolong itu yang siapa dulu. Ini yang penting ya. Jadi kita harus punya map ya, gambaran siapa saja yang harus kita kuatkan dengan kondisi yang seperti ini. Apakah harus membernya yang ibaratnya hanya konsumen, mereka diam saja, itu tidak ya. Semoga ini membantu. Oke. Bu, saya sampai sekarang ini udah jarang lihat drakor. Saya selalu belajar tentang program Atomi, tapi kok jaringan saya tidak begitu berkembang ya. Mengapa? Dari Jinko, boleh dijawab teman-teman leader yang ada di Vision. Ya, mungkin bantu atau Ika. Bu Maria Francisca. Ya, selamat malam. Sinyal saya dangdutan, semoga bisa menjawab itu ya, sinyalnya bisa ini. Oke, Cinko. Ya, jadi seringkali ya kita merasa, oke, saya sudah ngikutin nih ya, Zoom saya udah hadir ya, seminar offline hadir juga, nggak nonton drakor, mempelajari programnya, kok jaringan saya nggak berkembang. Nah, pertanyaannya, jaringan berkembang itu tidak dengan hanya kita aktif belajar, karena kita pernah ada satu materi juga ya, siapa yang bawain kemarin ya, yang dulu ya, bahwa kita tidak Mike ya, kita di sini nggak butuh menjadi seorang profesor,
Betul nggak? Kita bukan hanya harus belajar menjadi pintar di sini, tapi bagaimana kita action di lapangan. Ini penting banget. Ya, jadi kita belajar nggak nonton drakor, tapi kitanya ini action di lapangan mencari member baru dan memfollow up member kita itu dilakukannya berapa per berapa persen dibandingin kita hanya belajar. Ya, nah ini penting banget. Ya, jadi aktiflah untuk kita melihat kalau Anda mempelajari program Atomi, coba bedah bagan Anda, ya temukan, oh mungkin yang ini dulu aktif belanja, user yang sangat aktif, tapi sekarang aku kok kelupaan untuk follow up dia, coba di follow up lagi ya. Nah, cari lagi. Sekarang kan ada program berserang. Teman-teman, program berserang ini ya, kalau menurut saya itu bukan kita berharap untuk berserang terus langsung dapat member banyak. Member banyak bisa didapat, belum tentu mereka itu bisa menjadi orang yang kita harapkan untuk jadi user, untuk jadi leader kita ya. Tapi paling tidak kalau berserang kita lakukan itu melatih mental kita. Melatih kita membawa member-member kita yang tidak biasa buka mulut terhadap orang yang tidak mereka kenal, itu jadi berani ya. Akan efektif berserang tuh begini menurut saya ya. Misalnya contoh kata Ida, dia lagi duduk di peron ya, nunggu kereta. Nah, waktu kita duduk, kita biasanya kalau tidak dilatih dengan berserang atau kita tidak di otak kita berusaha untuk mau membangun jaringan kita sibuk aja main game ke WA teman ini tuh kita nggak peduli kanan kiri kita tuh siapa ya, nggak sempet tuh lihat kanan kiri cewek apa cowok nggak ngerti. Nah sekarang kalau kita udah biasa berserang, maka kita dengan terbiasa langsung insting kita akan langsung mencoba memancing pembicaraan ya, seperti kata Ida, kita akan memberikan senyum. Senyum itu adalah kunci awal kita menarik trust orang merasa kita ini ramah ya. Jadi Anda bisa nyapa sebelah Anda ya, sama siang Pak, Bapak mau kemana gitu ya, tanya. Bisa Anda tanya ya kan, oh saya mau balik ke Jakarta Bu, dia bilang gitu. Oh balik ke Jakarta, jadi ini di Surabaya lagi main ke tempat anak gitu, kita bisa basa-basi segala macam. Sudah membuat suasana cair, nah dia pasti akan tanya balik, Ibu ke Jakarta mau ngapain? Ya, nah, hari ini akan bilang nih, oh saya mau ngikut seminar Pak, ada seminar Atomi, Bapak pernah dengar Atomi? Nah kita berusaha mancing, kita nanya dia akan nanya balik kita. Nah dengan seperti itu kita terus lakukan Jinko ya dimanapun, maka jaringan kita akan bertumbuh. Paling penting adalah pertumbuhan jaringan dan pertumbuhan PV kita ya. Buatlah setiap hari kita berusaha membuat pertumbuhan itu. Kalau pertumbuhan itu nggak ada, kita hanya sibuk mempelajari program, kita dengerin video, kita hadir Zoom, hadir semua. Kadang-kadang teman-teman, sangat manusiawi kita ini bersembunyi di balik ketakutan kita. Kadang-kadang kita menciptakan suatu bela diri. Dalam arti apa? Hari ini gue udah maksimal, gue udah belajar. Hari ini gue ada Zoom Vision. Tadi pagi aku udah dengar 3 video ya. Terus aku sudah lihat programnya. Aku sudah dengar nonton YouTube-nya Julia Kurnia. Jadi kita merasa hari ini maksimal sekali udah belajar penuh. Tapi kita lupa satu hal. Apakah kita sudah praktekkan dari semua yang sudah Anda dengarkan? Kalau kita tidak gencar praktekkan itu, sama aja jaringan kita nggak bertumbuh. Mungkin itu ya jawabannya ya. Ada tambahan mungkin dari Mike dan Ida? Oke, Pak Mike. Ya. Jadi yang tadi Bu Ida sudah jabarkan ya, 8 kebiasaan inti harian atau daily core habits. Ini sama seperti, saya ambil analogi seperti petani. Petani pada saat dia menanam, ya dia kan nggak langsung besok atau minggu depan langsung menuai ya. Ada musim-musimnya gitu ya. Ada musim menyebar bibit, ada musim mengairi, ada musim memberikan pupuk, lalu ada musim menuai gitu ya. Jadi 8 kebiasaan inti harian ini adalah checklist di mana apakah kita sudah melakukan kebiasaan ini secara rutin, secara konsisten tanpa fokus kepada hasil ya. Jadi kalau kita sudah melakukan ke-8-8-nya dengan sempurna gitu ya. Dan yang paling penting itu sebetulnya semua sih penting ya. Tapi yang seperti Bu Ika bilang adalah yang melakukan action ini adalah show the plan. Kepada siapa kita melakukan showing the plan ini setiap hari ya, ini bukan setiap minggu ya, bukan setiap bulan, setiap hari. Jadi kalau kita sudah melakukan ke-8-8-nya dengan sempurna setiap hari, kita bisa tidur nyenyak, rileks saja ya. Memang belum waktunya, memang belum saatnya kita menuai ya. Jadi orang-orang yang kebanyakan berhenti melakukan 8 kebiasaan inti harian karena mereka hanya fokus kepada hasil.
mereka melakukan atomi sama seperti mereka bekerja ya. Kalau Anda bekerja setelah kerja 8 jam, Anda pasti dapat gaji 8 jam ya. Tapi yang namanya bisnis tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Anda investasi waktu Anda belajar 8 jam, belum tentu penghasilan Anda dapat 8 jam yang Anda sudah investasikan. Jadi kalau Anda setiap hari sudah melakukan kebiasaan inti ini dengan sempurna ya selama 3 bulan berturut-turut dan Anda belum melihat perkembangan ya artinya memang belum saatnya. Selama Anda terus melakukannya dengan setia, dengan konsisten, dengan gigih pada saat yang tepat ya. Ini yang dibilang nih. Nah, ini banyak orang-orang yang tanda petik beriman ya. Semua indah pada waktunya ya. Kita tunggu saja. Tapi kalau Anda tidak melakukan 8 kebiasaan inti ini, tidak ada yang namanya indah pada waktunya. Karena Anda tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau Anda sudah melakukan 8 kebiasaan inti dengan serius ya, dengan konsisten, dengan gigih, tanpa memandang hasil, ini baru terjadi indah pada waktunya, itu tepat ya. Jadi ini semua kembali kepada seberapa banyak kita melakukan bisnis atomi, seberapa banyak kita melakukan checklist di 8 kebiasaan inti harian. Ya, itu saja Bu Rini. Terima kasih Pak Mike untuk tambahannya. Juga ini udah nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukup ya sampai di sini. Boleh. Jadi buat teman-teman semuanya, di Atom itu semua sudah disiapkan sama Mr. Park. Kalau kita buka buku life scenario kita, itu akan ada checklistnya untuk 8 core daily habit kita yang sudah kita lakukan. Masih ada juga checklist untuk 8 langkah 8 step suksesnya dari Atomi, itu caranya bagaimana, dan itu ada checklistnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang merasa cari di mana ya materinya atau gimana checklistnya. Nah, dari buku life scenario itu teman-teman bisa lakukan. Jadi mulai dari menceklis 8 core daily habit-nya, kebiasaan Anda setiap hari, lalu checklist ke 8 step to suksesnya, lalu di situ Anda akan lihat bagaimana life scenario yang Anda buat itu mulai tercapai kah satu persatu atau sudah mulai mendekati kah. Biasanya kan kita akan membuat titik-titik di buku life scenario kita itu, oh ini masih jauh, ternyata setelah saya melakukan 8 core daily habit, saya udah mulai menemukan satu partner bisnis nih. Itu ada kemajuan-kemajuan dan itu saling berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu semua wajib mempunyai buku 8 core daily buku life scenario untuk membantu Anda melakukan semuanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sudah melakukan yang mana. Lah itu bisa dilakukan dengan membuka buku life scenario kita. Oke, terima kasih untuk materinya Ibu Ida Ratri, untuk para leader yang sharing juga terima kasih, luar biasa materi hari ini. Semoga bisa membawa teman-teman untuk makin yakin bahwa Atom ini kendaraan yang tepat, cara-caranya, step-stepnya semua sudah diberikan oleh Atomi. Kita tutup hari ini dengan pembacaan mutu perusahaan kita. Oke, buka. Oke, sudah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat, visi, keyakinan, yang rendah hati, ayo bisa, ayo bisa. Terima kasih yang luar biasa. Terima kasih semua. Terima kasih.